Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, warga Kompleks Citra Lens Lebes yang telah menyediakan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustadz Dr. Haji Dimas Mariono, SAG, MAG. Imam salat tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir, LC. Demikian penyampaian kami. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus takmir masjid beserta seluruh jamaah yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika kesolehan di era modern ini adalah tercerabutnya kesadaran akan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya saya diberi judul memperbaiki niat, memurnikan keikhlasan. Judul ini saya lihat ketika menjelang buka, sehingga saya harus cepat beradaptasi. Jadi problematika kesolehan di era kekinian adalah tercerabutnya kesadaran akan kehambaan kepada Allah. Bagaimana tidak? Seringkali orang kalau sudah memiliki harta sedikit lebih, kesadaran sebagai hamba tercerabut. Ketika memiliki sederet gelar di depan dan di belakang nama, sayangnya ikut mencerabut kesadaran akan hamba. Bahkan ketika orang pergi haji dan umroh, dilucuti seluruh uniform, dicopot semua simbol-simbol keduniaan, tetap tercerabut kesadarannya akan hamba Allah. Salah satu buktinya, ada orang pergi umroh, dia membuat caption di FB-nya, mengangkat tangan sambil membelakangi Ka'bah. Kira-kira melanggar syariat apa tidak? Di bawahnya ada tulisan, Alhamdulillah, rindu terhadap Ka'bah telah terobati. Ini sebenarnya problem. Apalagi kalau yang baca non-muslim, itu masalah besar. Akhirnya orang menduga ternyata umat Islam Tuhannya batu juga. Padahal orang ke Mekah dimikot, dilucuti pakaiannya, dibongkar uniformnya, memakai pakaian ihram, itu supaya kembali ke titik nol, bahwa dia itu adalah hamba. Siapa itu hamba? Budak. Siapa itu budak? Tidak ada nilainya. Apa itu tidak ada nilainya? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa.
Jadi orang ke tanah suci itu bukan karena Ka'bah. Perintahnya jelas. Falyabudu Rabb hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menghamba kepada Tuhan si pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah. Pemiliknya adalah Allah. Itu namanya memurnikan keikhlasan. Karena tugas seorang hamba itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ironis, ada seorang ibu-ibu menulis di FB-nya, di bawah ditulisi, alhamdulillah umroh episode ini berhasil mencium 3 kali. Seperti itu biasanya mencium apa? Pasti yang dimaksud adalah mencium Hajar Aswad. Ini persoalan. Karena mencium Hajar Aswad itu fatwa Majelis Ulama jelas. Sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Kalau laki-laki mencium Hajar Aswad dapat pahala, tidak mencium tidak ada dosa. Kalau wanita mencium Hajar Aswad, hukumnya mubah, tidak ada pahala. Tidak mencium juga tidak ada dosa. Mencium tidak dapat pahala, tidak mencium juga tidak masalah. Tapi yang paling ngotot untuk berjuang berusaha mencium biasanya perempuan. Ini persoalan. Jadi kita ke sana itu bukan karena Ka'bah, bukan karena Hajar Aswad. Bahkan kalau ada seorang ibu pergi umroh, mampu mencium Hajar Aswad 10 kali, dengan mencium pipi suami dengan cinta, kasih sayang, kelembutan, pahalanya besar mana? Lebih besar mencium pipi suami dengan kelembutan. Ini membayar 40 juta ke Mekah, tercerabut kehambaannya, lupa sebagai hamba Allah, mencium Hajar Aswad. Suaminya tiap hari lalu lalang kiri kanan mondar mandir tidak dicium-cium. Padahal itu pahalanya jauh lebih besar. Itulah sebabnya dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, satu-satunya orang yang sudah disifati oleh Allah sebagai hamba adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau membahas Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Sifat hamba ini disematkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beda dengan kita. Disinilah perlunya kita ini memperbaiki niat dan menjaga keikhlasan. Karena kadang-kadang antara persoalan pribadi dengan keikhlasan itu sulit untuk dibedakan. Kita lihat ada kisah. Suatu saat dalam satu peperangan, Sayyidina Ali ditantang oleh seorang kafir tinggi besar, padat berisi, namanya Amr bin Abdul Wud, menantang Sayyidina Ali. Berkelahi, bertempur, saling serang dan menangkis. Akhirnya Amr bin Abdul Wud mampu dijatuhkan oleh Sayyidina Ali. Ketika Ali sudah menghunuskan pedang dan hendak memenggal kepala Amr bin Abdul Wud, tiba-tiba dia meludah tepat mengenai wajah Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali marah? Marah. Apakah beliau emosi? Emosi. Justru dengan kejadian ini mengurungkan niatnya untuk membunuh. Disarungkan pedangnya, balik kanan ditinggalkan. Lalu Amr bin Abdul Wud teriak, Ali, ta'al, kembali, sini. Mengapa engkau tidak jadi membunuhku? Bukankah kita sedang perang? Sayyidina Ali menjawab, ketahuilah, tadi saya berniat hendak membunuhmu, dan itu aku lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika engkau meludah ke wajahku, aku mengurungkan niatku membunuhmu, karena aku takut membunuhmu, bukan karena Allah, tapi haddun nafs, karena nafsu pribadi saya. Ini namanya keikhlasan. Ini namanya niat yang benar. Seringkali kita melakukan sesuatu, niatnya tidak benar. Jujur, kalau kita ada tamu membawa anaknya, lalu tamu itu memecahkan gelas, apakah kita marah? Kita tidak marah, tidak apa-apa. Apalagi kalau tamu itu yang minjemin kita duit, nggak berani marah, nggak marah kita. Tapi kalau anak kita yang memecahkan gelas, marah apa tidak? Marah, kita omelin, kita sumpahin, kita pukuli. Kita sering tidak adil. Kita mampu mengekang ketidakmarahan kepada orang, tapi justru kepada orang terdekat kita lampiaskan kemarahan. Tanpa sadar kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Termasuk ibu-ibu, menjelang lebaran bikin kue di depan oven sampai berjam-jam. Diatur, ditata, segi 3, segi 4, warna kuning, warna coklat, diatur rapi, disimpan di lemari. Giliran suaminya ingin makan kue, dikasih yang kosong-kosong. Ini sebenarnya niat kita ini untuk apa? Niat kita untuk apa? Sekarang bapak-bapak saya tanya, kalau punya duit 1 triliun, yang paling berhak atas duit kita mendapatkan manfaat dari harta kita, A. Fakir miskin, B. Yatim piatu, D. Keluarga karib sahabat sepupu, D. Fi sabilillah. Yang mana yang benar? Fi sabilillah jawabannya. Yang benar adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Karib kerabat keluarga itu diutamakan. Baru wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kita sering tidak adil. Termasuk bapak-bapak sering tidak adil. Bahkan melakukan kebaikan seringkali niatnya tidak ikhlas. Coba kalau bapak pergi ke bank, dilayani sebuah pegawai teller, 1 kali dilayani, terima kasihnya diobral, terima kasih. Pergi ke warkop, dihidangkan secangkir kopi oleh pelayannya, terima kasih. Terbang ke Jakarta, dibantu pramugari 1 kali, terima kasih, meluncur dengan ringannya. Tapi ketika sang istri menghidangkan secangkir kopi pagi hari, apakah bapak terima kasih? Berarti ada problematika dalam kesolehan kita ini. Boleh jadi kita ini tidak tulus karena Allah, tetapi karena haddun nafs. Khalid ibn Walid, dia menjadi panglima perang di masa Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Persia dapat ditaklukkan di masanya. Semua orang memuji menyanjungnya. Di saat gegap gempita kemenangan itu, Khalid dicopot jadi panglima. Setelah itu, Khalid tetap menemani Umar berperang dan bersungguh-sungguh, bahkan di dekat dengan musuh barisan paling depan. Mantan anak buahnya bertanya, Khalid, engkau sudah bukan panglima lagi, kenapa membahayakan dirimu? Dijawab, aku berperang bukan karena Umar, aku lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keikhlasan. Inilah keikhlasan. Puasa di bulan suci Ramadan ini bukan amalan ecek-ecek, bukan amalan murahan, tapi amalan prestisius, amalan yang punya jabatan. Tidak banyak amalan dalam Islam punya kedudukan, hanya 5. Hanya 5 amalan di dalam Islam punya jabatan, punya kedudukan, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Yang lainnya tidak punya kedudukan betapapun prestisius. Sholawat itu ibadah yang luar biasa, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Mungkin masuk dalam rukun khutbah, rukun doa, tapi tidak dalam rukun Islam. Jihad fisabilillah itu heroik, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Amal ibadah yang masuk dalam kategori rukun hanya 5. Salah satunya adalah puasa Ramadan, yaitu rukunnya Islam. Dan dalam perspektif fikih, rukun itu kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada wajib. Buktinya apa? Ketika orang pergi haji tidak tarwiyah, mabit di Mina sebelum wukuf, hajinya sah, tidak perlu bayar dam. Karena perkara yang ditinggalkan adalah perkara sunat, karena jamaahnya banyak lansia sakit-sakitan, tidak usah tarwiyah, itu sah hajinya, tidak perlu bayar dam.
karena perkara sunat. Kalau orang pergi haji tidak mabit di Musdalifah, bagaimana hajinya? Apa hukumnya mabit di Musdalifah? Wajib. Kalau meninggalkan yang wajib, masih ada solusi kemungkinan sah, yaitu membayarkan. Kalau tidak ada duitnya, puasa 3 hari di sana, 7 hari di kampung halamannya. Meskipun perkara wajib yang ditinggalkan, ada solusi sehingga hajinya tetap sah. Tapi kalau ada orang berhaji tidak wukuf di Arafah, sah apa tidak hajinya? Sah apa tidak hajinya? Tidak sah. Kenapa? Tidak wukuf. Kenapa tidak sah? Wukuf di Arafah itu kedudukannya bukan sunnah. Wukuf di Arafah itu kedudukannya bukan wajib haji, tapi rukunnya haji. Sehingga ini kita ketahui, rukun itu secara hierarki setingkat lebih tinggi daripada wajib. Kita sholat. Ketika kita sholat dalam rukuk sujud tidak membaca apa-apa. Contohnya lagi jengkel sama Tuhan, rukuk sujud nggak baca apa-apa. Karena tiap tahun kebanjiran terus rumahnya. Padahal yang salah bukan Tuhan, dia yang salah. Sehingga rukuk nggak baca apa-apa, sujud nggak baca apa-apa. Sholatnya sah. Tidak perlu sujud sahwi. Apalagi mengulangi dari awal. Karena yang ditinggalkan itu perkara sunat. Kalau orang sholat, tidak rukuk, tidak sujud karena lupa. Bagaimana? Apakah harus dimulai dari awal? Tidak. Lanjutkan saja sholatnya. Yang penting nanti sebelum salam, sujud sahwi sebagai kafarohnya. Sah sholatnya. Kenapa? Yang ditinggalkan perkara wajib. Tapi kalau ada orang sholat tidak membaca Fatihah karena lupa, saking semangatnya menghafal suratul Waqiah, begitu takbir langsung idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, makmumnya teriak subhanallah. Diulangi lagi idza waqa'atil waqi'ah, subhanallah. Bingung dia, padahal belum baca Fatihah. Kalau ada problem seperti itu bagaimana solusinya? Makanya salah satu harus mengingatkan, kalau di subhanallah berulang-ulang tidak paham apa boleh buat? Pak Imam belum baca Fatihah. Itu boleh seperti itu. Boleh seperti, karena bagaimana solusi fikih kalau nggak ada seperti itu? Meskipun ada pendapat yang paling safety, dibongkar yang mengatakan, yang mengingatkan itu supaya mulai dari awal. Tapi begitulah, karena membaca Fatihah dalam sholat kedudukannya bukan sunat, bukan wajib, tapi rukunnya di dalam sholat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rukun itu adalah perkara yang lebih tinggi daripada wajib. Dan puasa Ramadan ini kedudukannya bukan wajib Islam, tapi rukunnya Islam yang hanya 5. Sehingga sikap fikih berbeda mensikapi puasa Ramadan dengan puasa sunat. Kalau orang puasa sunat, niatnya menyusul, itu boleh, itu sah. Contoh dari pagi belum makan, belum minum. Lalu jam 3 sore, kok tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sekalian saya hari ini niat puasa Senin Kamis, atau hari Senin atau hari Kamis, atau puasa Daud. Sah apa tidak puasanya? Sah. Yang penting dari pagi belum makan apa-apa. Kecuali kalau sudah minum kopi 1 piring dengan rokok-rokok inti 1, nggak boleh. Ini belum makan, belum minum. Jam 3 berniat puasa, boleh. Itu perkara puasa sunat. Tapi puasa Ramadan ini tidak boleh. Makanya sepakat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, jika orang malam hari lupa berniat karena ketiduran, maka di pagi hari, siang hari tetap wajib puasa dan harus mengganti di hari yang lainnya. Kecuali Imam Abu Hanifah mengkiaskan pada puasa sunat, tapi ditentang oleh imam mazhab yang lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara niat. Karena niat di dalam ibadah itu adalah bagian daripada rukun. Maka dari itu, luruskan niat, ikhlaskan hati, ibadah apapun. Karena kalau sesuatu dilakukan dengan ikhlas, sama dengan 1, kalau dibagi 2 semakin kecil, dibagi 4 bertambah kecil, dibagi 5 ditambah kecil. Tapi kalau 1 dibagi 0, hasilnya bisa tak terhingga. Disitulah fungsinya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas utama seorang hamba adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara ekstrem, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, satu-satunya orang yang telah sukses, definitif, resmi, legal sebagai hamba Allah, itu baru Nabi Muhammad SAW. Sesoleh apapun kita belum definitif sebagai hamba.
Kita belum resmi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru menjalani hidup ujian, mengamalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya mau sholat, mau puasa, mau haji, mau bersedekah, mau tilawah, apakah kita definitif sebagai hamba? Belum. Sementara ujian. Orang itu kalau sementara ujian, tugasnya menjawab soal ujian. Kapan nanti diketahui lulus tidak lulus? Kalau selesai ujian. Jika selesai ujian dia pulang dapat pengumuman lulus, maka itulah definitif sebagai hamba. Dan nanti kita definitif sebagai hamba, resmi sebagai hamba ketika sudah pulang kampung. Apa itu pulang kampung? Meninggalkan dunia tanda ujian telah selesai ketika disuruh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada perintah fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hamba-hambaku, resmi sebagai hamba. Sekarang sesoleh apapun, jangan pernah merasa lebih baik karena kita lagi murid sementara ujian yang belum selesai. Jangan sampai kita senasib seperti Barsisa, seorang murabi, seorang mursyid yang memiliki santri, semuanya punya karomah, terbang di atas udara, tapi meninggal dalam keadaan tidak lulus sebagai hamba, meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita, jaga keikhlasan kita agar semuanya tetap tegak lurus buat tujuan akhir kita. Misi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi puasa kita adalah la'allakum tattaqun, ingin menjadi manusia unggulan, manusia handal, manusia elit, dan itu adalah manusia yang bertitel takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tulisan durasi ceramah maksimal 20 menit dan ini sudah melampaui, mohon maaf jika dianggap kesuliman. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.